Selamat malam, saudara-saudara seiman. Saya dengan rendah hati mau menyaksikan betapa baiknya Bapak Yahweh kepada anak-anaknya. Bapak Yahweh sudah memberkati keluarga kami. Nama saya Milka. Pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2022, saya rencana pindah dari Indonesia ke Australia. Saya terlambat, plane-nya sudah berangkat pada waktu itu. Saya harus kejar tanggal 29 Agustus tahun 2022 sampai ke Australia. Kalau tidak, visa saya sudah hangus. Jadi saya malam itu tinggal di Bandara Soekarno-Hatta. Saya berusaha untuk mencari tiket supaya bisa pada tanggal 29 tiba di Australia. Cari, ternyata Singapura masih ada 4 tiket. Itu 4 tiket, 2 duduk bersama, 2 pisah. Saudara, kita berangkat 4 orang. Anak dan cucu saya jadi duduknya bersama, saya dan suami saya bisa. Tiket ini bisa kebetulan gitu, bukan saudara. Itu semua Tuhan sudah atur. Segala sesuatu kita jangan bilang itu kebetulan. Itu sudah di dalam rencana Tuhan. Tuhan tahu kita pasti ketinggalan pesawat, maka Tuhan sediain itu tiket. Jadi malam itu tanggal 28 kita tinggal di bandara. Pada pagi jam 3 loket buka beli tiket. Yang Singapura itu dari Jakarta ke Singapura kita berangkatnya jam 5 pagi. Dari Singapura berangkat ke Australia sampainya malam. Sebelum jam 12 itu visanya baru berlaku, saudara. Kalau udah lewat itu sudah tidak laku, kita tidak bisa masuk lagi ke Australia. Sampai Australia Tuhan kirim malaikat ya saudara. Kebaikan Tuhan bukan sampai di situ saja. Tuhan kirim malaikat Bapak kepala yang airport untuk periksa barang itu samperin anak saya. Dia lihat anak saya bawa anak kecil, bawa orang tua, bawa dus banyak. Lagi mau masuk ke dalam pemeriksaan barang. Dia bilang udah ikut dia. Jadi dengan mudah tanpa periksa kita diajak keluar sampai ke tempat parkiran mobil. Saudara, dari sini sudah bisa menyatakan Tuhan begitu setia kepada kita, pesertaannya Tuhan. Bukan sampai di situ saja, saudara. Barusan ini bulan 6 tahun 2023, suami saya kakinya bengkak, tidak turun-turun. Kita rencana mau pulang ke Indonesia, tapi tidak bisa, saudara. Jalannya sudah tidak normal. Akhirnya meminta tolong dokter di tempat Australia, orang Chinese keturunan di Indonesia, minta surat keterangan bahwa kita mau pulang bisa masuk dalam pesawat. Itu langganan anak saya. Dokternya nggak berani. Dia bilang takut nanti di pesawat ada apa-apa. Jadi melalui video call diperiksa. Dia bilang itu harus dibuat jalan. Kalau nggak nanti lumpuh. Akhirnya dibikin surat keterangan untuk periksa darah. Dianjurkan untuk ke rumah sakit. Akhirnya kita lagi tanggal 20 bulan Juli tahun 2023 ke rumah sakit terdekat. Tuhan itu baik ya saudara. Kita di rumah sakit ditemukan dokter India, orang India. Dia baik hati.
Dia tanya anak saya, ada ikut asuransi enggak? Anak saya bilang enggak. Kalau enggak masuk rumah sakit nginep semalam itu mahal. Jadi diusahakan pada itu malam itu periksa urin, periksa darah, dan scan. Dia bilang curiga jantung ada masalah. Udah dia kenalin dokter jantung. Anak saya tanya, di rumah sakit ada dokter jantung? Ada, tapi mahal. Lebih baik ke klinik dokter jantung itu, lebih murah. Di rumah sakit sini ya, saudara-saudara, yang diutamakan jiwa dulu, keselamatan jiwa, baru keuangan. Kita waktu itu jam 5 sore, antri, dapatnya jam setengah 2. Jam 1 rumah sakit punya suster bawa selimut bagi pada orang-orang yang udah usia tua supaya tidak kedinginan. Sudah kita periksa dokter, mau pembayaran, katanya yang orang admin bilang apa itu cuman bayar ini aja, apa adminnya aja 3 jutaan, 3 juta uang rupiah ya. Nah yang lainnya pengobatan nanti 4 minggu kemudian baru bayar. Jadi cukup bijaksana ya saudara, tidak kayak seperti di Indonesia. Kita harus bayar admin dulu baru dia berobatin. Sini tidak, berobatin dulu, pembayarannya nanti. Di sini juga obatnya ya saudara. Kalau di Indonesia saya pernah anak saya masuk rumah sakit ya, itu beli obat dulu. Udah beli obat, nggak cocok beli obat lagi, banyak pemborosan. Kalau di sini tidak, beli obat, obatnya itu kalau kita masuk rumah sakit, obatnya itu dari rumah sakit. Jadi tidak ada pemborosan. Pakai berapa baru bayar berapa. Tanggal 27, saya obat dari rumah sakit udah habis seminggu. Saya tanggal 27 ke dokter spesialis jantung. Itu keturunan Chinese, orang Singapura. Dia periksa, tidak bilang jantungnya ada masalah apa-apa. Kalau dokter yang di rumah sakit tuh curiga jantung. Dia bikin surat keterangan untuk periksa darah, buat kanker, buat virus, buat protas. Anak saya heran kok enggak urusan jantung. Kita tanggal 27 sudah periksa darah, tapi urinnya nanti hari Senin. Tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2 berturut-turut. Nah, ternyata rencana Tuhan lain ya saudara. Tanggal 29 suami saya mendadak pingsan, mata melotot. Saya ajakin ngomong sudah tidak bisa berbicara. Saya telepon ke mantu saya datang. Dia bilang ini mah udah pingsan, udah gak sadarkan diri. Jadi buru-buru panggil ambulan. Sini jiwa manusia dipentingkan ya saudara, dengan cepat 1 menit sampai 2 menit udah sampai ke tempat yang kita tinggal. Akhirnya dokter itu langsung diinfus, diperiksa tensi. Ternyata anak suami saya drop, itu gula darahnya 0. Kata dokter, tanya ada ini enggak sejarah sakit gula? Enggak. Dia bilang, dokter itu bilang baru dia ketemu pasien yang begini, tidak ada sakit gula tapi gula darah rendah. Akhirnya buru-buru pakai ambulan antar ke rumah sakit. Di perjalanan itu, jadi di rumah sakit itu ya, lagi ambulan datang jemput ke rumah saya, itu di admin di rumah sakit sudah tanya jawab sama mantu saya, maksud sejarah suami saya ini begini itu. Jadi sampai rumah sakit sudah ada datanya. Jadi langsung dokter spesialis berapa itu jadi berusaha lah
pertolongan terutama. Gak lama suami saya sadarkan diri, udah masuk mau pindahin ke kamar. Kata dokter itu bilang besok sudah boleh belajar jalan, dia bilang gak lama udah boleh pulang. Tapi rencana Tuhan lain, saudara. Ada rencana Tuhan melalui suami saya ini ya, saudara. Kebesokannya pagi-pagi jam 5 kan rumah sakitnya itu tinggal 4 orang. Jadi kita nggak boleh tinggal di dalam, jadi kita tinggal di ruang tamu. Ada orang bilang ke saya, ngomong Inggris, saya kan nggak ngerti. Saya bilang, anak saya ada di kamar. Ternyata anak saya nggak ada, pergi, saya nggak tahu. Akhirnya ada 4 kali dokter datang tanya saya. Akhirnya terakhir ada 1 orang suruh saya telepon. Oh, saya tahu bahaya. Saya bilang ke anak saya bilang ntar dia mau ke bawah tanya urusan ini pembayaran kemarin yang barusan periksa pakai ambulan ini. Terus tapi dokter itu suruh saya panggil anak saya buru-buru. Jadi saya telepon ke mantu saya, bilang suruh teleponin anak saya soalnya papanya sekarat. Jadi anak saya lihat suami yang telepon kan lebih diperhatiin. Oh, dia sekarat, buru-buru naik. Ini bukan kebetulan, saudara, ada rencana Tuhan. Anak saya tuh mau ke admin situ, pasti disuruh dia tanda tangan. Tapi lagi di atas saya lihat ada berapa dokter lagi kerumunan gitu, lagi pertolongan suami saya. Suami saya lagi nggak sadarkan diri. Terus lagi omong-omong ada 1 dokter ya, itu juga dipakai Tuhan, malaikat ya. Dia bisik-bisik ke anak saya, nanti kamu jangan tanda tangan di bawah, kalau nggak nanti pembayarannya mahal. Nanti tunggu udah masuk ke ICU, udah terakhir, baru kamu tanda tangan. Nanti dari dokter bikin surat keterangan, tanda tangan, itu bayarnya tidak mahal, karena saya nggak ada asuransi dan lagi bisa cicil. Lagi pertama masuk rumah sakit itu dokter India juga tanya ada asuransi nggak? Anak saya bilang nggak ada, nggak ikut, maka diusahakan. Udah selesai, terus udahannya, terus belakangan mengobati ya mereka sampai ini hari ya, saudara, sampai hari Senin tanggal 31 masih belum tahu penyakit suami saya apa. Ada yang curiga jantung, ada yang curiga liver, ada yang curiga paru-paru, ada air gitu, saudara. Akhirnya singkat cerita, ada 1 dokter yang bagian liver. Baik, itu juga Tuhan kirim malaikat ya, saudara. Dia bilang ke saya, ini satu-satunya nanti terakhir ya ke ICU. Soalnya udah nggak ada jalan keluar. Nah, kita minta pendapat dia, sharing. Seandainya kata ini kejadian kamu, orang tua kamu, bagaimana pendapat kamu? Dia kata-katanya itu beriman ya, saudara. Dia bilang, kalau saya serahin sama Tuhan. Karena meskipun kita berusaha, kalau udah hanya jadinya cacat buat apa? Kasihan dia juga, hidupnya cacat, tungguin meninggalnya. Mendingan di tempat aja sekarang, nggak usah masuk ICU. Soalnya masuk ICU itu harus pakai masker, nanti yang anginnya besar itu untuk isiin oksigen. Kalau oksigennya kurang cukup, pakai yang kayak pompa itu keras, dia bilang. Soalnya suami saya juga udah ada umur ya, udah 80, udah gitu orangnya juga bukan bongsor. Dia bilang kemungkinan bisa ada yang organ tubuh kena rusak atau tulang patah. Maka dia anjurin mendingan di tempat aja, berobat biar bisa ini sampai di mana maunya Tuhan. Ya, saran ini saya sih menerima ya, saudara. Suami saya selalu ribut, napasnya pendek. Dia bilang hidup begini susah amat, mau minta biar dokter suntik mati aja. Saya bilang kita juga kecewa.
Masa udah kita berusaha sampai malam-malam anterin ke rumah sakit supaya dia bisa sembuh, omong begitu orang gak beriman. Terus udah gitu terus belakangan ini sekarang udah bagus. Sebentar sejam sekali diperiksa gula darahnya sampai di berapa. Masuk rumah sakit ini berkali-kali diambil darah untuk dites penyakit apa. Sampai ini hari masih belum tahu sakitnya apa. Saya bilang barusan ini hari tanggal 31 hari Senin juga ada dokter ICU datang. Dia bilang sekarang lagi stabil, suami saya lagi sadar ke stabil, masih runding. Maunya dia apa? Mau masuk ICU enggak? Saya sama anak saya runding. Soalnya iman suami saya tuh kurang kuat. Nanti kalau ceritain dia jadi pikiran yang enggak. Jadi saya serunding sama anak saya, pasrah sama Tuhan. Tuhan itu ada rencana. Sampai gini hari kedokteran begitu canggih, dokter tidak bisa ketemuin sakit apa. Tuhan bikin dokter tuh kehabisan akal. Itu semua ada rencana Tuhan. Tuhan mau kita bersandar sama Tuhan. Maka itulah jadi saya putuskan kejadian apapun gak masuk ke ICU. Biar saja apa rencana Tuhan. Emang ujian berat ya saudara. Ini apa kita diuji sampai sebegini, hidup mati kita juga pikir harus kemana, jangan salah jalan. Tapi kita udah keputusan apa maunya Tuhan. Biarlah ujian ini kita dapat nilai yang bagus, dapat nilai yang biru, jangan merah. Iman kita naik peringkat ya saudara. Dulu ginilah kesaksian saya. Saya terima kasih juga sama Pak Lukas. Pada hari Minggu saya pikir suami saya sudah mau dipanggil Tuhan. Saya pesan suara sama Pak Lukas. Pak Lukas, nanti kalau sudah ibadah selesai tolong telepon kembali. Saya mau minta tolong doain suami saya. Ya memang Pak Lukas juga dipakai sama Tuhan ya saudara. Kalau hamba Tuhan yang setia, yang bersih, doanya pasti manjur. Suami saya doa sama Pak Lukas, ternyata malam itu juga Tuhan nyatakan mujizat saudara. Napas suami saya bagus. Besokannya hari Senin pagi diperiksa bagus. Suami saya udah bisa lihat-lihat, bisa banyak tanya-tanya. Ya udah pulih 50%. Hari Senin saya melalui video call sama Pak Lukas. Pak Lukas doain suami saya melalui video call. Makasih pertemuan saya dengan Pak Lukas. Ini juga ada rencana Tuhan Pak, supaya iman saya juga bisa dikuatkan. Makasih Bapak Yahweh selalu memberkati sekeluarga Pak Lukas dan jemaat-jemaat Pak Lukas. Makasih. Amin.